Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazna Juliana. Saya merupakan mahasiswi program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tingkat 2 kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan dan berbagi ilmu mengenai obat kardiovaskuler. Baik, yang akan dijelaskan pada video ini, yang pertama, apa itu obat kardiovaskuler? Yang kedua, apa saja golongan obat kardiovaskuler? Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja dari setiap golongan obat kardiovaskuler? Yang keempat, berapakah dosis yang digunakan pada setiap contoh obat dari golongan obat kardiovaskuler? Apa itu obat kardiovaskuler? Obat kardiovaskuler adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi masalah kesehatan jantung. Contoh penyakit yang dapat diatasi dengan obat ini adalah penyakit hipertensi, yaitu kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, pada obat kardiovaskuler ini dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, ada golongan ACE inhibitor, kemudian ada golongan angiotensin 2 reseptor blockers atau golongan ARB, kemudian ada golongan nitrat, kemudian golongan beta blocker, golongan alpha blocker, dan yang terakhir yaitu golongan kalsium channel blocker atau golongan CCB. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu mekanisme kerja dari setiap golongan obat kardiovaskuler. Yang pertama, mekanisme kerja dari golongan ACE inhibitor, yaitu bekerja dengan mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, vasokonstriktor kuat, dan menstimulasi sekresi aldosteron. Selain itu, menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis substansi vasodilator lainnya, seperti prostaglandin dan prostacyclin. Yang kedua, golongan ARB. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menahan langsung reseptor angiotensin 1, reseptor yang memperantai angiotensin 2, atau yang memediasi efek vasokonstriksi, rilis aldosteron, aktivasi simpatik, rilis ADH. Selanjutnya, mekanisme kerja golongan nitrat, yaitu bekerja sebagai obat vasodilator yang merelaksikan dinding pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner, sehingga aliran darah yang menuju ke otot-otot jantung akan lancar dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Kemudian, mekanisme kerja dari golongan beta blocker, yaitu bekerja dengan memblok reseptor beta yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Selanjutnya, mekanisme kerja dari golongan alpha blocker, yaitu bekerja dengan menurunkan tonus arteriol vena, menyebabkan penurunan resistensi perifer dan hipotensi. Juga menyebabkan refleks takikardi karena pelepasan norepinefrin yang terjadi dapat menstimulasi reseptor jantung selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu mekanisme kerja dari golongan CCB atau golongan kalsium channel blocker, yaitu bekerja dengan memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah, sehingga jantung dan pembuluh darah akan sedikit rileks dan tekanan darah menurun. Berikutnya, yang akan dibahas yaitu dosis dari obat pada setiap golongan obat kardiovaskuler. Yang pertama yaitu dosis golongan ACE inhibitor. Yang pertama ada obat captopril dengan dosis 12,5 sampai 150 mg per hari, kemudian enalapril dengan dosis 5 sampai 40 mg per hari, lisinopril dengan dosis 10 sampai 40 mg per hari, ramipril dengan dosis 2,5 sampai 10 mg per hari, dan quinapril
dengan dosis 10-80 mg per hari. Selanjutnya, dosis obat dari golongan ARB. Ada losartan dengan dosis 50-100 mg per hari dan valsartan dengan dosis 80-320 mg per hari. Berikutnya, dosis dari golongan nitrat. Ada obat ISDN yang diminum secara oral dengan dosis 10-60 mg per 4-6 jam. Kemudian ISMN yang diminum secara oral dengan dosis 20 mg per hari. Kemudian nitrogliserin yang diminum secara oral dengan dosis 6,5-13 mg per 6-8 jam. Selanjutnya, dosis untuk golongan beta blocker. Ada propanolol yang termasuk ke dalam non-selektif dengan dosis 160-480 mg per hari. Kemudian ada atenolol yang termasuk ke dalam selektif dengan dosis 25-100 mg per hari. Dan metoprolol yang termasuk ke dalam selektif dengan dosis 50-200 mg per hari. Selanjutnya, dosis dari golongan alpha blocker. Ada prazosin dengan dosis awal 1 mg 8-12 hari, kemudian doxazosin untuk hipertensi yaitu dosisnya 1 mg sehari ditingkatkan setelah 1-2 minggu menjadi 2 mg sekali sehari, maksimalnya 16 mg sehari. Dan yang terakhir, dosis dari golongan CCB. Ada nifedipin dengan dosis 10-40 mg per hari, kemudian diltiazem dengan dosis 180-360 mg per hari, verapamil untuk hipertensi dengan dosis 240-480 mg sehari dalam 2-3 dosis terbagi. Dan yang terakhir yaitu amlodipin dengan dosis 2,5-10 mg per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.